Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Wirid 8 Pangkat Kejawen. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Dalam ajaran Sufisme dan Kejawen ada istilah manunggaling kaula Gusti. Hal ini sering diartikan bahwa menyatunya manusia atau kaula dengan Tuhan atau Gusti. Anggapan bahwa Gusti sebagai personifikasi Tuhan adalah kurang tepat. Gusti atau Pangeran Ingsun yang dimaksud adalah personifikasi dari zat urip atau kesejatian hidup, atau dalam bahasa Inggrisnya derivate ataukah emanasi, pancaran, tajalli Tuhan. Makna penjelasan ini diambil dari Wirid 8 Pangkat Kejawen yang berbunyi dalam bahasa Jawa, wejangan panetepan santosaning pangandel, yaiku bubuka ning kawruh manunggaling kaula Gusti. Sing amangsit pikukuh angone bisa angandel atau yakin menawa urip pribadi kayak dene rinasuk dening zate pangeran, zat urip sejating urip. Pangeran iku ya jumenenge urip kita pribadi sing sejati, roroning atunggal sing sinebut ya sing anebut. Dene pangertene utusan iku cahya kita pribadi, karena cahya kita iku dadi panengraning pangeran. Dununge mangkene sayekti temen kabeh tumeka marang sira utusaning pangeran metu saka awakira, mungguh utusan iku nyembadani barang sacipta nira yen angandel yekti antuk sih pangapuraning pangeran. Menawa bisa nampa pituduh sing mangkene di arah awas ing panggalih, ya urip kita pribadi iki jumenenging nugraha lan kanugrahan. Nugraha iku Gusti, kanugrahan iku kaula. Tunggal tanpa wangenan ana ing badan kita pribadi. Terjemahan atau maknanya, ajaran pemantapan keyakinan yaitu pembukanya kauruh atau ilmu manunggaling kaula Gusti yang memberikan wangsit atau petunjuk keteguhan untuk yakin bahwa hidup kita pribadi sesungguhnya dirasuki zatnya Tuhan, yaitu zat urip atau sejatining urip. Tuhan itu bertahtanya pada hidup kita yang sejati. Dui tunggal, roroning atunggal yang disebut dan yang menyebut. Sedangkan pengertian utusan itu cahaya hidup kita pribadi. Karena cahaya hidup kita itu menjadi pertanda adanya Tuhan. Maksudnya, sesungguhnya nyata semua datang kepada kamu utusan Tuhan, memancar keluar dari dirimu sendiri. Sebenarnya utusan itu mencukupi semua yang kamu inginkan. Kalau percaya, pasti mendapat pengampunan dari Tuhan. Bila bias menerima petunjuk yang seperti ini, supaya awas dan hati-hati. Ya, hidup kita ini bertahtanya nugraha dan anugerah. Nugraha itu Gusti atau Tuhan,
sedang anugerah itu kaula atau abdi bersatu tanpa batas pemisah dalam badan kita sendiri. Jadi menurut pemahaman wirid 8 pangkat kejawen, bahwa yang dimaksud dengan kaula itu adalah jiwa atau kesadaran kita, dan yang dimaksud dengan Gusti itu adalah roh atau percikan zat Tuhan dalam diri kita. Dalam dalil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermakna dari rohku kembali padaku. Lalu bagaimana jiwa dan roh bisa menyatu? Simak baik-baik penjelasannya dengan fokus dan kehati-hatian supaya tidak gagal faham. Roh adalah unsur zat kemurnian dari Tuhan yang bahasa mudahnya disebut bisikan nurani yang ada di setiap insan. Kadang disebut dalam bahasa lainnya itu sang petunjuk diri, bisikan malaikat, Nur Muhammad, Al-Quran Qadim, Wahyu Suci, Sang Mangku Bumi, dan lain-lain. Itu adalah sebutan dari satu barang yang sama, yaitu roh. Sedangkan jiwa atau nafs, bahasa mudahnya adalah kesadaran. Dari mana kita tahu kesadaran kita aktif? Ketika kita memutuskan sebuah perkara atau masalah, ataupun memilih untuk melakukan hal baik atau hal jahat, yang berbisik dalam diri untuk bertindak, itulah kesadaran yang akan realisasi di dalam pergerakan jasad atau tubuh kita. Ketika meninggal, jasad memiliki sifat bumi atau sifat fisik, yaitu hancur lebur dimakan tanah. Roh kembali ke zat asalnya, yaitu Allah itu sendiri. Dan jiwa atau kesadaran itulah yang akan dieksekusi atau disiksa, yang bersifat bebas memilih baik untuk melakukan hal baik ataupun jahat. Jika selama hidup sang kesadaran banyak memilih melakukan hal mulia, maka dia akan mendapatkan ketenangan abadi atau husnul khotimah atau nafsul mutmainnah, atau disebut juga dengan surga. Jika selama hidup banyak hal jahat atau maksiat yang dilakukan, maka dia, sang kesadaran, akan lontang-lantung, kebingungan, tersiksa dan tidak tenang, atau su'ul khotimah atau nafsul lawamah, atau disebut juga dengan neraka. Ketenangan abadi itu lebih dari sekedar cerita surga dalam Al-Quran. Tidak bisa diumpamakan, tidak bisa dijelaskan keindahannya. Luar biasa membahagiakan melihat Tuhannya, bersanding dengan Nabi dan Rasul, juga mendapatkan derajat tertinggi di sisinya. Jiwa yang linglung atau tersesat begitu menyakitkan. Beribu sakit melebihi cerita neraka dalam Al-Quran. Hampa, tersiksa, yang terus berulang-ulang hingga penuh penyesalan. Di setiap insan ada tembok besar penghalang yang menghalangi akses antara sang kesadaran dengan zat Tuhan. Sehingga itulah yang membuat tidak menyatu atau tidak manunggal. Lalu apakah itu? Tembok besarnya adalah ego atau pengakuan akan diri yang merasa milik pribadi, ingin diakui dan merasa berbeda. Jika kamu menyadari bahwa tubuhmu, fisikmu, jiwa ragamu, pergerakan seluruh anggota tubuhmu adalah tajalli zuhir Allah, milik Allah, bukan milikmu, dan terus melatih untuk menaklukkannya, maka lebur dan hancurlah tembok penghalang itu. Ketika tembok itu hancur, jadilah kamu manunggal. Akses informasi ruh dominan di kesadaranmu
sehingga hampir keseluruhan kelakuanmu menjadi mulia. Bahkan doamu pun terijabah tanpa ada hijab, hingga semua anggota tubuhmu digerakkan oleh Zat yang Maha. Yang dalam dalil, mata melihat dengan mata Allah, kaki berjalan dengan kaki Allah, dan seterusnya, sehingga dikenallah insan tersebut dengan sebutan insan kamil, waliullah, orang suci, orang manunggal, dan lain-lain. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Ulangi video ini supaya Anda tidak gagal paham dan konsultasikan kepada kiai Anda, karena ilmu ini sangat dalam dan tajam. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.